Adab yang ketujuh yaitu membaca basmalah ketika hendak makan. Ya, ketika hendak makan baca apa? Basmalah. Hal ini termasuk adab yang paling agung dan penting yang tertera di dalam beberapa hadis. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Ya, jadi di sini dari hadis ini ada 3 perintah ya sekaligus, Pak ya. Yang pertama, sammillah gitu. Artinya apa? Sebutlah nama Allah dengan mengatakan bismillah gitu. Yang kedua apa? Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dan yang ketiga apa? Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang paling dekat denganmu gitu. Ya. Beliau juga memberi nasihat kepada orang yang lupa mengucapkan basmalah ketika mulai makan. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah. Wa fi riwayah falyazkur ya ismallah. Fa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Jika salah seorang dari kalian makan, ucaplah apa ucapnya? Bismillah. Dalam riwayat yang lain sebutlah nama Allah. Apabila sebelum makan ia lupa mengatakannya, hendaklah ia mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu. Yang artinya apa? Dengan nama Allah dari awal hingga akhir. Ya. Nah, itu kalau lupa, Pak. Ya, kalau sengaja lupa gimana? Kalau sengaja lupa istighfar, Pak. Ya, istighfar. Ya, baru kemudian apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Memang sengaja nggak baca bismillah gitu ya. Jika dihidangkan makanan, beliau mengucapkan bismillah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan akan bahayanya tidak membaca bismillah ketika makan atau hal lainnya, sebab hal itu membuka peluang untuk syaitan. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala." Ya, fadzakarallah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitan li ashabihi la mabita lakum wala 'asha. Masyaallah, Pak. Ini menarik, Pak ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang masuk ke rumahnya kemudian menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, kalian tidak punya tempat bermalam dan tidak punya santapan malam ini. Nah, kata syaitan kepada temannya. Berarti masuk rumah juga harus baca apa, Pak? Jadi assalamualaikum dulu kan? Jangan bismillah, nanti nggak ada yang jawab kan? Ya, assalamualaikum. Kemudian apa, Pak? Udah ada yang jawab, udah ada yang buka pintu atau kita buka sendiri, maka kemudian apa? Bismillah. Jangan lupa, Pak. Ya, biasanya kita assalamualaikum saja, Pak ya. Bismillahnya lupa. Nah, kalau tidak ada bismillah berarti apa? Kemungkinan syaitan ikut tidur di rumah kita. Nah, kemudian wa idza dakhala falam yadhkurillahi ta'ala ya. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit. Masya Allah, kata syaitan, Pak ya. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Ya, apabila ia masuk rumah tanpa menyebut nama Allah, tanpa mengatakan bismillah, maka syaitan berkata, kalian telah mendapatkan tempat bermalam. Nah, syaitan mengatakan kepada teman-temannya, kalian hari ini ada tempat bermalam. Apabila ia makan tanpa menyebut nama Allah, tanpa mengatakan bismillah, maka syaitan berkata kepada syaitan yang lain, kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan santapan malam.
Jadi syaitan dapat tempat nginap dan dapat makan malam, Pak. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan biarkan syaitan gemuk di rumah kita, Pak ya. Jangan biarkan syaitan ya dapat tidur enak di rumah kita. Caranya apa? Ketika masuk baca bismillah. Ya, ketika makan baca bismillah. Ucapan yang benar adalah bismillah, tidak boleh menambahkan dengan kalimat lain. Ya, walaupun kalimat tambahan itu dianggap baik, ya. Karena hal itu bertentangan dengan apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jikalau ucapan bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya dan kita diperintahkan untuk mengikuti dan mentauladani beliau. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 158, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ya, ikuti dia, artinya ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu mendapat petunjuk. Ya, dan juga Allah taala juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lagi jika ia membacanya agak keras, Pak. Nah, kalau lagi mau makan atau mau masuk rumah, bacanya agak keras. Kenapa? Untuk mengingatkan bagi orang yang lupa membacanya. Barang siapa yang terlupa membaca bismillah sebelum makan dan teringat ketika sedang makan, ya hendaknya ia mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan.